Bagian ini mirip sama Arai Ram series, yang ini mirip sama KYT Venom Open, belakangnya mirip sama Sui GeForce 3. Ya, ini mungkin gambaran kalau ketiga brand tersebut berkolaborasi bikin helm open face. Gimana? Keren nggak? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Asionobi bareng gue Rizani. Gue cukup excited bikin video kali ini, alasannya karena setelah beberapa waktu ke belakang belum ada brand yang rilis helm baru dengan bentuk yang menarik. Akhirnya ini ada juga yang baru, dan ditambah beberapa waktu ke belakang banyak banget kan yang bingung milih antara SV300, milih antara Kairos sama Ink Dynamic. Sekarang gue tambahin lagi opsi kebingungannya karena ini ada helm open face terbaru dari Zeus, yaitu Zeus 627. Oke, sekarang gue langsung bahas aja helmnya, mulai dari desainnya sampai ke fitur-fitur yang ada di eksteriornya. Oke, secara desain gue bakal kesampingkan dulu kemiripan helm ini dengan beberapa brand lain. Gue bakal fokus aja dengan helm ZS627 ini. Untuk desainnya, Zeus bilang helm ini punya karakter urban style yang dipadukan dengan sport lines. Oke, gue cukup setuju dengan statement tersebut karena emang helm ini terlihat sporty, jadi punya sporty looks. Ditambah juga aksen atau lekukan dinamis di bagian bawah sini, dan juga adanya side ventilation. Lalu untuk di bagian atasnya, di sini ada dua buah top air ventilation dengan mekanisme sliding. Dia cukup mudah juga untuk dioperasikan. Lalu di bagian belakangnya di sini ini ada rear spoiler atau rear outlet ventilation untuk ngebuang hawa panas dengan mekanisme sliding juga. Dan dimensinya juga ini cukup besar untuk ventilasi belakangnya, jadi ya makin terlihat sporty si helmnya ini. Lalu menurut gue material dari si ventilasinya di sini ini tuh terlihat kokoh sih, jadi solid. Gue ngeliat ini bahannya bukan kayak plastik murah lah gitu, jadinya ngasih kesan lebih premium untuk detail-detail kecil material yang digunakan di ventilasinya ini. Lalu secara dimensi, helm ini punya ukuran yang compact sih kalau menurut gue, jadi dia tidak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, mungkin proporsinya lebih pas dengan tubuh-tubuh orang di Indonesia. Mungkin kalau misalnya gambarannya nggak jauh berbeda dengan Zeus ZS611, jadi dia nggak terlalu besar, cuman dia punya karakter yang lebih sporty, lebih meruncing lah gitu. Untuk shell materialnya dia masih menggunakan ABS thermoplastik yang punya sertifikasinya tuh SNI, DOT, dan juga ECE 22.05. Ngomongin sedikit soal sertifikasi, menurut gue SNI dan DOT itu nggak jauh berbeda. Dia tuh hanya sebagai legalitas sertifikasi sebuah helm biar bisa jadi road legal. Berbeda dengan FIM ataupun SNEL, dia lebih step up, lebih fokus ke faktor safety-nya. Cuman untuk DOT sama SNI mungkin tidak terlalu jauh berbeda lah untuk faktor keamanannya. Cuman di sini juga helm ini kan sudah dilengkapi dengan ECE 22.05, dan itu juga nilai tambah dari segi sertifikasi. Lanjut ke bagian visornya. Untuk visornya emang terlihat lebih runcing dan juga terlihat flat di sini. Emang sih mirip dengan visornya Arai Ram series dan juga KYT Venom Open. Dan bentuk visor seperti ini emang lebih menarik, lebih eye catching atau lagi tren di pasar Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Banyak banget kan yang pakai helm dengan bentuk visor seperti ini. Bahkan helm yang punya visor lebih biasa atau lebih cembung banyak diganti menggunakan visor dengan bentuk seperti ini yang lebih flat dan lebih runcing, lebih panjang ke bawah gitu. Dan ini juga visornya cukup panjang ke bawah dengan ada roll di bagian bawahnya di sini untuk memudahkan kita menggenggam si visornya. Lalu ada stopper visor juga di sini, tapi sayangnya helm ini belum dilengkapi dengan fitur visor lock, jadi tidak ada fitur visor lock. Mungkin tidak terlalu penting, tapi bisa juga nambah value lebih sebuah helm kalau bisa ada visor lock dan kayak lebih kokoh aja waktu kita lagi ngunci atau lagi nurunin si visornya. Untuk material visornya ini tuh menggunakan bahan polikarbonat yang sudah dilengkapi dengan anti scratch coating, sudah ada coatingnya untuk visornya. Lalu untuk rekatnya di sini dia punya finishing carbon lux, bukan bahan karbon tapi finishingnya carbon lux, bahannya mah tetap plastik ABS. Dan yang menarik atau yang masih gue bingung di sini tuh nggak ada baut, dia cuma ada kayak button gitu, jadi gue belum tahu cara ngebuka si rekatnya seperti apa gitu. Karena kemarin gue udah coba reading menggunakan helm ini, jadi gue punya beberapa poin review soal si visornya. Yang pertama itu soal visionnya.
visionnya pertama kali itu emang tidak terlalu clear. Gua perlu beradaptasi karena ternyata ada sedikit distorsi atau gelombang. Mungkin itu tuh karena lapisan coating dari si visornya. Lalu yang kedua soal mekanisme si raketnya, gue ngerasa untuk naik turunin si visornya tuh butuh sedikit effort dan tidak smooth gitu, karena dia bentuknya stepping kan, jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu, dia sampai muka ke atas tuh ada 4 atau 5 step, dan ini cukup nggak terlalu keras, cuman butuh sedikit effort lah gitu. Mungkin yang gue takut itu lama kelamaan mekanisme atau gigi di raketnya tuh jadi aus dengan mekanisme seperti ini. Dan yang ketiga poin tambahannya adalah bentuk visornya, yaitu yang gue suka. Jadi bentuk visornya kan panjang, jadi bisa mengcover dagu gue dari terpaan angin, itu nilai plus dari si visornya gitu. Selain itu ya emang ini visornya juga cakep secara finishing. Oke, sekarang gue mau bahas sirkulasi di helm Zeus ZS627 ini. Jadi Zeus bilang helm ini punya ventilasi yang terintegrasi dengan EPS air channel. Simpelnya gini, jadi di sini ada 3 buah ventilasi, yaitu top air, rear ventilation, dan juga side ventilation. Ini tuh bekerja secara harmonis dengan EPS air channel yang ada di dalamnya, jadi dengan lubang-lubang EPS. Jadinya itu tuh untuk memaksimalkan sirkulasi udara di dalam helmnya. Tapi yang gue rasain waktu lagi riding kemarin, gue sih ngerasa nggak masif ya, nggak ada angin masuk masif dari top air ventilationnya, jadi kurang optimal sih menurut gue. Atau mungkin gue sendiri yang kurang peka atau kurang sensitif untuk merasakan ventilasi atau angin masuk di bagian daerah atas ini. Kalau untuk bagian forehead kan ya itu gue bisa ngerasain banget, cuman sayangnya kan di helm ini tidak ada forehead ventilation. Ya mungkin orang-orang atau yang lainnya mungkin bisa punya pengalaman yang berbeda soal sirkulasi udara di helm ini, tapi yang gue rasain sih ini belum terlalu optimal untuk air circulation-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Yang pertama ngomongin soal sistem pengunciannya. Jadi untuk helm ini menggunakan penguncian Micromatic System. Di sini ini menggunakan Micromatic System, dan emang untuk bentuk helm seperti ini, varian open face Micromatic System ini cukup efisien, cukup safe juga, terutama simple digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Ya ini nilai tambah sih untuk varian open face dengan harga di bawah 1 juta. Lalu untuk linernya dia didominasi oleh warna gelap, dan emang berwarna gelap semua, bukan cuma didominasi dengan menggunakan 2 buah material. Jadi di sini ada material nylon, kayaknya nylon sini, dan juga material suede. Untuk material suede yang di sini ini kayak ngasih kesan premium, kesan aksen premium dari si helmnya. Dan juga untuk material nilonnya cukup halus, karena emang nilon itu nggak ada yang sangat halus kecuali kalian pakai combat atau pakai bahan katun. Dan juga ini bentuknya nggak polos, dia punya tekstur diagonal atau heksagonal, jadinya lebih menarik untuk si interiornya itu menurut gue sih. Tapi concern gue itu bukan di kainnya, fabriknya atau linernya. Fokus gue itu ke bentuk si cheek padnya. Jadi cheek padnya itu di sini berbeda dengan Zeus yang sebelumnya. Jadi di sini tidak ada neck roll, dia hanya ada cheek pad yang bentuknya itu panjang ke belakang mirip sama Ink Dynamic atau KT Kyoto. Nah ini yang menarik sebenarnya, kemungkinan besar dengan bentuk cheek pad seperti ini bakal merasa lebih nyaman karena ini bakal mengcover tengkuk kita akan sampai ke belakang dan lebih besar dimensi si permukaan cheek padnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian fitment. Dan juga bentuk yang panjang seperti ini bisa mengurangi noise dari angin yang masuk dari area bawah gitu. Lalu info lainnya, helmnya sudah dilengkapi juga dengan fitur intercom ready. Jadi sini ada slot untuk speaker intercom. Ntar kita lihat, sekarang kita buka dulu padding-paddingnya dari helm ini. Oke, yang pertama gue buka dulu cheek padnya. Oke, ini untuk cheek padnya. Ntar kita bahas lebih lanjut. Crown padnya. Oke. Oke, jadi untuk cheek pad dan crown padnya removable, jadi bisa dicuci secara terpisah. Untuk lebih detailnya, jadi ini bisa kalian lihat untuk detailnya. Untuk cheek padnya lebih panjang ke belakang yang bisa mengcover tengkuk kalian. Dan mekanisme pembukanya tuh dia menggunakan 3 buah button seperti biasalah normal untuk helm-helm seperti ini. Dan untuk crown padnya
dua buah button di bagian belakang, dan juga untuk bagian depannya tuh ini diselipin doang kayak Tekio atau Abot yang udah pada tahu. Jadi buttonnya hanya di belakang aja. Dan untuk paddingnya cukup tebal sih, baik itu crown pad ataupun cheek padnya cukup tebal banget. Lalu di sini juga udah ada lubang untuk speaker intercom, ruangannya cukup luas untuk speaker intercomnya. Jadi ya kalau speaker intercomnya besar ya cukup oke disimpan di sini, cuma harus pakai 3M lagi atau double tape lagi. Dan sayangnya untuk bagian pipinya tidak ada IPS tambahan, jadi kemungkinan juga bakal sedikit noise untuk di bagian cheek padnya. Jadi nggak ada IPS tambahan lah, cuma busa doang di sini gitu. IPS-nya pure hanya di bagian tengkorak atas saja. Ini untuk IPS-nya berwarna hitam dengan beberapa lubang untuk sirkulasi udara, dan memang lubangnya kecil-kecil, mungkin ini yang menyebabkan gua tidak terlalu merasakan angin yang masif masuk ke dalam helm ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment yang merupakan segmen cukup penting sih untuk sebuah helm ya. Jadi untuk informasi, helm yang gue pegang ini size-nya M dan lingkar kepala gue tuh 55,5 cm atau 55 sampai 56 cm lah. Jadi secara internasional seharusnya gue tuh pakai ukuran size S atau small, cuman sayangnya jarang banget distributornya masukin Zeus ini dengan size small gitu. Jadi ini size-nya M. Oke, sekarang gue mau coba dulu. Oke, gue bakal nge-explain di dalam studio karena sebenarnya gue udah pernah pakai juga kemarin helm ini. Jadi yang pertama itu untuk soal bobotnya, helm ini cukup ringan, beratnya 1300 kurang lebih 50 gram setiap ukuran, dan tidak ada cell size yang berbeda juga, jadi semuanya cell size-nya sama, yang membedakan hanya padding-paddingnya aja di setiap ukuran. Lalu untuk ukuran M di kepala gue yang 56 cm ini cukup fit, cuman masih agak longgar sedikit gitu, jadi ini masih agak ngedelep sedikit, cuman semuanya terasa nyaman sih, jadi tetap kepegang kepalanya gitu. Oke. Untuk center of gravity-nya emang ini bobotnya atau beratnya nggak terlalu berat ke salah satu bagian, jadi emang cukup nyaman waktu kemarin gua riding. Lalu untuk fitment paddingnya yang tadi kalian lihat cheek padnya bentuknya panjang, dan ini emang mengcover bagian tengkuk leher. Di sini bagian tengkuk gua tuh terlindungi, tercover, dan emang waktu lagi riding nggak ada angin masuk dari daerah bawah. Untuk dari daerah bawah nggak ada angin masuk ya. Lalu untuk permukaan cheek padnya emang cukup luas, jadi cukup nyaman di pipi gue tuh, cukup mengcover semuanya untuk cheek padnya. Dan yang paling kerasa itu bagian crown padnya, untuk bagian crown padnya itu beneran nyentuh semua kepala gue, jadi gue cukup nyaman banget menggunakan helm ini. Cuman untuk kondisi gue pribadi dengan ukuran kepala yang lebih kecil dibandingkan helmnya, gue harus pakai balaclava kemarin, jadinya itu udah pas banget kalau pakai balaclava atau enggak inner pad ya, inner cap. Pakai inner cap itu udah pas banget untuk si helm ini. Dan kayaknya true size buat teman-teman yang suka fitment yang pas banget, ngepres di semua bagian, ngepres secara nyaman, itu tuh kayaknya tetap true size, tetap pakai M, tetap pakai L, yang biasanya pakai M atau ukuran lingkar kepalanya 5758 ya tetap aja pakai M gitu, nggak harus down size atau up size. Langsung lanjut ke bagian kekedapan suara. Jadi untuk helm ini nggak terlalu impresif untuk kekedapan suaranya. Jadi waktu gua buka dan gua pakai helmnya, suaranya emang terlalu jauh berbeda. Jadi nggak ada kedap suara yang secara konstan berubah jadi lebih kedap, enggak. Jadi ini masih tetap kedengeran suasana sekitar itu. Bahkan gue baru dengerin notif, barusan kedengeran notif dari HP. Nah ini untuk kedepan suaranya nggak terlalu impresif, cuman ya standarnya helm aja lah gitu. Lalu setelah kemarin pakai, ada suara angin yang masuk, ini yang concern gue lainnya. Jadi gue coba tutup visor dulu, jadi kalau tutup visor gini juga tetap suara di luar tuh tetap kedengeran walaupun berkurang sedikit lah gitu. Jadi emang ke depan suaranya nggak terlalu impresif seperti yang tadi gue bilang. Lalu untuk pas lagi riding di speed 40 dia masih nggak ada suara angin yang masuk ke dalam helmnya dengan kondisi visor tertutup, baik itu mau upright position atau enggak untuk tuck in, tetap nggak ada suara yang masuk di speed 40. Tapi di speed 50 mulai kedengaran sedikit masuk dari celah sebelah kanan di sini, celah visor. Jadi bukan dari bawah tapi dari celah visor masuknya ke atas telinga gitu. Dan di speed 60 itu mulai kerasa noise banget gitu, suara angin itu kerasa masuk banget.
Dan waktu gue tutup pakai jari aja sebelah sini, itu beneran anginnya langsung hilang suara. Jadi menurut gue positif masuk dari celah sebelah sini. Kemungkinan besar sama atau kemungkinan malah setiap helm yang kalian dapetin beda-beda kan. Ini mungkin soal kepresisian kepresisian cheek padnya lah, atau kepresisian si visornya gitu. Oke, jadi untuk tampilannya, dan emang ini gue nggak pakai jaket. Kalau pakai jaket kayaknya lebih ngisi. Cukup nggak terlalu gede, jadi menurut gue sih ini pas banget untuk dimensinya. Nyaman sih, gue cukup nyaman pakai helm ini kemarin, dan ya overall gue nggak ada komplain soal di fitmentnya, paddingnya, cuman soal tadi soal suara angin masuk aja di bagian sebelah kanan gitu. Gue masih nyari cara buat ngakalinnya gimana caranya biar si anginnya nggak kedengeran masuk. Oke. Retail price dari helm ini tuh seharga Rp700.000. Emang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi menurut gue dengan harga segitu kita tuh kayak nebus si desainnya atau si bentukannya yang emang sporty dan keren banget sih. Kalau menurut gue suka banget dengan desainnya. Kesampingkan dengan kemiripan dengan beberapa brand yang lain. Cuman overall ya gue suka banget dengan desainnya. Fitment juga cukup nyaman, cuman emang tadi ada beberapa kekurangan. Ya itu bagi kalian soal kekurangan tersebut, apakah menjadi concern tersendiri atau seharusnya harganya nggak segitu gitu. Itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan terbuka aja, emang helm ini siap berkompetisi dengan Ink Dynamic, dengan NJS Kairos dan juga SP300. Walaupun menurut gue kayaknya helm ini lebih cocok head to head dengan KT Venom Open. Walaupun tidak ada pembaharuan dari KT soal Venom Open, cuman secara fitur besarnya masih bisa digunakan sampai ke sekarang, bahkan masih menarik si bentuk helmnya untuk Venom Open tuh. So sekian video kali ini soal review helm ZS 627 ini dari Zeus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang lagi nyari helm atau yang udah tahu soal helm 627 cuman pengen lihat lebih detail. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan bila ada kritik, ada saran, ada pertanyaan, ada apapun lah yang bisa kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar, ntar kita sharing di sana. Dan lagi-lagi gue bilang terima kasih untuk supportnya selama ini untuk channel Action Hobby, dan terima kasih juga sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.